Ini ada lelucon lagi nih bro. Anies Baswedan itu kerjanya kan pencitraan, kalau enggak merangkum kata. Jadi mereka itu di Stadion Mandalika itu sudah disiapkan ya, orang-orangnya Anies, orang PKS, orang yang biasa demo itu dibayarin itu di situ. Terus kalau sudah ya mereka tuh suruh teriak presiden, presiden ya ini. Jadi ya itu kerjaannya seperti itu. Jadi itu orang-orang PKS, orang-orang ya pendukung Anies Baswedan, orang-orangnya Anies. Jadi rakyat agak kaget. Jadi harapan saya untuk masyarakat Indonesia jangan mau terjebak dalam rayuan maut atau politiknya Anies Baswedan dan pokok-pokoknya. Kalau tidak ingin negara kita menjadi kacau lebih dari kejadian Jakarta. Itu ya dari saya. Ini videonya. Semua capres gagal curi perhatian di Mandalika. Ditulis oleh Alifur Rahman. MotoGP Mandalika bisa dibilang cukup sukses. Tiket terjual habis, balapan lancar. Presiden Jokowi datang memberikan piala dan beberapa pejabat yang mendampingi terlihat senang sekali. Saya pribadi datang ke Mandalika ingin melihat bagaimana situasi di lapangan. Bukan sekedar ingin melihat balapannya, tapi juga infrastruktur dan sarana yang ada. Secara keseluruhan, bisa saya bilang panitia MotoGP kali ini terlihat kurang fokus. Mungkin ini karena banyaknya pejabat yang datang ke Mandalika. Anies dan Ganjar berada di tribun A dan B, sementara Khofifah nampaknya berada di tribun VIP karena ada pembalap Jawa Timur yang tampil dan sempat berfoto dengan Khofifah. Kurang fokus dalam arti protokoler pengamanan pejabat dan mobil iring-iringan terlalu banyak. Karena bukan hanya Presiden, Erik dan Puan yang semua ini satu paket kunjungan, tapi 3 gubernur di Pulau Jawa ini juga dikawal dan diarahkan cukup membuat kemacetan. Kalau kemacetan dalam kondisi normal seperti di Jakarta atau Surabaya, mungkin masih bisa dengan mudah terurai. Tapi ini kemacetan dalam skala event internasional. Area yang semestinya tidak dimasuki mobil, harus menerima iring-iringan para pejabat. Apalagi Anies dan Ganjar yang duduk di grandstand A dan B. Saya nggak ngerti lagi maunya mereka ini apa. Kedatangan mereka ini membuat sibuk para petugas di lapangan, sampai akhirnya membuat skenario arus lalu lintas yang harus diputar-putar demi para pejabat ini. Ya, yang namanya rakyat jelata. Kalau mobil disuruh kanan, kita jadi nggak punya pilihan. Kalau jalan disuruh ke kiri, misal lawan arus, malah dipelototi meskipun tujuan kita memang berlawanan. Jadi ribuan penonton terpaksa muter-muter cari bus sendiri, cari parkiran yang sesuai, karena fokus pada para pejabat dan iring-iringannya yang cukup banyak. Ketika rakyat biasa seperti saya harus ke parkiran bus dan 2 kali ganti bus, para pejabat harus lewat tol langsung dari bandara menuju Mandalika. Mobil mereka langsung parkir di depan sirkuit. Sekali lagi, kalau Presiden, Ketua DPR, dan Menteri BUMN yang datang, ya itu karena seremonial perwakilan dari pemerintahan pusat. Tapi kalau gubernur-gubernur ini mau ngapain sih? Kenapa nggak nonton di rumah saja gitu? Gubernur kan mestinya sibuk ya. Kok ya sempet-sempetnya nonton MotoGP langsung? Ya kalau saya misalkan datang langsung untuk bikin konten di YouTube atau di siwet.com, kan udah jadi semacam profesi. Memang salah satu kerjaannya begitu. Lah kalau Anies, Ganjar, Khofifah mau bikin konten juga buat di sosmed?
Tahu gitu mending saya yang jadi gubernur. Tapi ya apapun itu, yang sudah terjadi ya sudah. Ke depan kita perlu evaluasi dan para pejabat dimohon untuk tahu diri. Mestinya kalian semua sadar bahwa kedatangan kalian ke sirkuit itu hanya menambah beban. Kalaupun mau kampanye, ya silahkan saja bikin panggung dan acara sendiri. Jangan numpang dan aji mumpung. Bagi saya, cukup tidak etis kalau memanfaatkan sebuah acara kerumunan untuk kepentingan pribadi atau kampanye terselubung. Nggak ada hubungannya sama pembangunan sirkuit Mandalika, tapi ikut datang seolah punya pengaruh. Dan mungkin ini ya yang disebut dengan capres versi survei. Katanya bagus punya elektabilitas, tapi tak mampu menciptakan panggung sendiri. Sudah datang ke keramaian pun tak terlalu disambut antusias. Ya memang ada beberapa orang yang salaman dan foto-foto, sebatas mengakui bahwa mereka memang pejabat nomor 1 di daerah masing-masing. Tapi kalau ditanya apakah akan pilih mereka untuk jadi presiden, belum tentu. Lawang foto itu hanya untuk eksis di sosmed saja. Itu sama saja seperti fans Rossi, tapi kalau ketemu Bagnaya juga ikut foto. Dan dalam keramaian ribuan orang itu, yang mengerumuni mereka bisa dibilang sangat minim sekali. Saya juga perhatikan orang-orang yang di sekeliling mereka seperti settingan. Tiba-tiba teriak Presiden 2024. Berturut-turut setiap sekian langkah. Terlalu terpola. Mungkin mereka sengaja dibawa dari daerah masing-masing untuk nonton dan coba membuat situasi jadi hangat. Meski secara keseluruhan nampaknya tak ada yang berhasil. Begitulah kura-kura. Ini ada lelucon lagi nih bro. Anies Baswedan itu kerjanya kan pencitraan, kalau enggak merangkum kata. Jadi mereka itu di Stadion Mandalika itu sudah disiapkan ya, orang-orangnya Anies, orang PKS, orang yang biasa demo itu dibayarin itu di situ. Terus kalau sudah ya mereka tuh suruh teriak presiden, presiden ya ini. Jadi ya itu kerjaannya seperti itu. Jadi itu orang-orang PKS, orang-orang ya pendukung Anies Baswedan, orang-orangnya Anies. Jadi rakyat agak kaget. Jadi harapan saya untuk masyarakat Indonesia jangan mau terjebak dalam rayuan maut atau politiknya Anies Baswedan dan pokok-pokoknya. Kalau tidak ingin negara kita menjadi kacau lebih dari kejadian Jakarta. Itu ya dari saya. Ini videonya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.